Presentasi final project, kelompok 5 Information Systems Analysis and Design. Selamat sore Pak Ferdianto. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Margitarore, Jonathan Darmawan, Garnet Rubin, dan Luis Emmanuel. Kami ingin mempresentasikan hasil analisis dan perancangan sistem kami yang kami beri nama Warteg Kilat. Warteg Kilat sendiri hadir sebagai inovasi untuk mendigitalisasi pengalaman makan di warteg agar lebih efisien dan modern. Nah, berikut adalah poin-poin pembahasan kami hari ini. Kami akan memulainya dari penjelasan umum aplikasi, yaitu fitur-fitur utama hingga metode penelitian yang kami gunakan, seperti analisis masalah menggunakan fishbone diagram hingga perancangan teknis sistem, mulai dari DFD hingga activity diagram. Berikut adalah penjelasan apa itu warteg kilat. Aplikasi ini dirancang untuk memungkinkan pelanggan memesan menu warteg secara online dan real time. Tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya adalah memberikan fleksibilitas, yakni dengan cara pengguna dapat mengkustomisasi pesanan sesuai dengan selera mereka, sama seperti saat menunjuk makanan di etalase warteg. Kini melalui lewat layar, pengguna bisa langsung mendapatkan makanan yang mereka mau. Selain itu, aplikasi ini mempermudah pengguna dengan adanya fitur delivery and self pickup, sehingga pelanggan mendapatkan pelayanan terbaik tanpa harus antri di lokasi. Untuk mendukung fungsi tersebut, kami menyematkan beberapa fitur unggulan, yakni seperti melihat menu yang ada di warteg kilat. Yang pertama yakni melihat semua menu yang ada di warteg kilat, yakni pengguna dapat melihat menu apa saja yang ada pada hari itu. Yang kedua adalah merekomendasi menu berdasarkan menu terlaris atau dari riwayat pemesanan. Jadi aplikasi akan menyarankan menu berdasarkan item terlaris atau riwayat pesanan pengguna sebelumnya. Yang ketiga adalah mengkustomisasi pesanan sesuai dengan selera. Dengan pengguna bisa request misalnya kuah dikit atau nasi setengah. Yang berikutnya yang keempat adalah pembayaran langsung dengan e-wallet, yakni mendukung pembayaran cashless agar transaksi lebih cepat. Yang kelima adanya fitur delivery dan pick up, yakni pengguna bisa memilih mau diantar atau ambil sendiri. Yang terakhir adalah yang keenam, mengatur waktu delivery dan pick up yang bisa dilakukan oleh pengguna, yakni pengguna bahkan bisa mengatur waktu kapan makanan ingin diantar atau diambil. Oke, dalam merancang sistem ini kami tidak hanya menduga-duga, tetapi kami melakukan riset data. Metode yang kami gunakan ada dua, yakni wawancara. Kami melakukan tanya langsung dengan pemilik warteg untuk memahami kendala bisnis. Yang kedua adalah observasi. Kami mengamati langsung situasi di lapangan saat jam buka atau jam sibuk untuk melakukan validasi apakah data yang kita dapat ini valid atau tidak. Berikutnya adalah stakeholder apa saja yang kami pilih, yakni yang pertama pemilik warteg dan pelanggan warteg. Berikut adalah alasan kenapa sistem ini krusial untuk kita lakukan, yakni kami melakukan analisis. Pertama, kita melakukan analisis akar masalah menggunakan fishbone diagram untuk membedah kendala operasional yang terjadi saat ini. Masalah utamanya adalah terhambatnya pelayanan pelanggan akibat efisiensi operasional. Hal ini disebabkan oleh 4 faktor. Ini yang bisa kita lihat dari sini: operasional, manajemen, sumber daya, dan teknologi. Untuk operasional terjadi penumpukan antrian atau bottleneck di jam makan siang dan tingginya risiko human error dalam penyajian. Untuk manajemen, eh, keterbatasan jangkauan pasar karena belum adanya sistem delivery yang terstruktur. Untuk teknologi sendiri, ketiadaan sistem digital menyebabkan pencatatan pesanan masih manual dan lambat. Untuk untuk sumber daya sendiri atau manpower, yakni keterbatasan sumber daya manusia dalam menanggapi lonjakan pesanan secara simultan. Oleh karena itu, Warteg Kilat dirancang untuk memotong masalah-masalah ini melalui digitalisasi alur kerja. Untuk tekniknya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, lanjut. Di sini ada use case diagram untuk eh, aplikasi warteg kilat. Nah, di sini ada dua aktor, yaitu pelanggan dan pihak warteg.
Nah, pelanggan itu bisa melakukan order, memberikan review, dan melakukan registrasi. Sedangkan pihak warteg itu dapat menambahkan stok, membuat laporan penjualan, serta membuat laporan pendapatan. Next, ini ada konteks diagram untuk sistem pemesanan warteg kilat. Di sini customer dapat menginput order detail, kemudian sistem akan mengirimkan data order detail itu ke pihak warteg. Nah, bila warteg menyetujui pesanan pelanggan, warteg akan mengirimkan order status. Oh, salah, itu akan mengupdate order status ke sistem pemesanan warteg kilat. Dan kemudian sistem akan mengirimkan order confirmation ke customer. Ini customer juga bisa mengirimkan data review ke sistem dan kemudian sistem akan menyimpan data review ya itu. Nah, ketika customer melakukan pembayaran, nah jika berhasil, sistem akan mengirimkan payment confirmation ke customer. Lanjut untuk pihak warteg, di sini warteg bisa mengirimkan permintaan sales report dan kemudian sistem akan eh, membuat dan mengirimkan laporan penjualan itu ke warteg. Nah, di sini juga warteg bisa melakukan update stok dengan mengirimkan data update stok ke sistem, dan kemudian sistem akan mengirimkan data data stok yang telah diperbarui ke warteg. Next, nah, lanjutnya ada data flow diagram untuk use case melakukan order. Nah, di sini flow-nya itu dimulai dari customer yang menginput data order ke sistem. Kemudian sistem ini mengecek apakah menu ini tersedia atau enggak dari data mart menu. Nah, bila ada, maka sistem akan menyimpan data order itu ke dalam data mart form order dan mengupdate stok menu yang dipesan pelanggannya ini. Nah, bila berhasil, sistem akan mengirimkan invoice ke pelanggan. Nah, ini ada data flow diagram untuk use case melakukan review. Nah, di sini customer menginput data review ke sistem. Kemudian sistem mengambil data riwayat pemesanan pelanggan dari data mart order history. Nah, setelah itu sistem akan mengirimkan data review ke data mart from review. Nah, bias berhasil, sistem akan mengirimkan review confirmation ke pelanggan. Lanjut, ini ada use case description untuk melakukan order. Nah, aktornya itu adalah pelanggan, stakeholdernya admin. Nah, untuk deskripsi singkatnya, pelanggan ini dapat memilih lebih dari satu menu dan membuat pesanan yang diinginkan. Untuk precondition use case ini adalah pelanggan telah melakukan registrasi dan telah login di akunnya Warteg Kilat. Kemudian eh, objek menunya itu harus tersedia dan pelanggan itu harus ada. Untuk post conditionnya itu eh, objek detail ordernya itu terbuat dan datanya itu tersimpan oleh sistem. Good flow of eventnya itu dimulai dari pelanggan yang memilih menu. Kemudian sistemnya ini menampilkan halaman menunya. Setelah itu pelanggan membuat pesanan gitu berdasarkan menu yang telah dipilih. Dan sistem akan menyimpan detail pesanannya dari yang pelanggan buat. Nah, untuk exception conditionnya ini adalah bila pelanggan tidak menyelesaikan pembayaran, maka ini akan gagal. Next. Ini ada use case description untuk melakukan review dengan aktor pelanggan. Nah, di sini itu pelanggan ini ingin melakukan review setelah menerima pesanannya gitu. Oke, untuk preconditionnya itu pelanggannya itu yang pasti sudah pernah memesan menu. Terus pelanggannya juga sudah melakukan pembayaran dan objek form review-nya tersedia. Untuk post condition-nya itu data dari form review-nya tersimpan dalam sistem.
untuk flow of event dimulai dengan pelanggan yang membuka halaman history, kemudian sistem menampilkan tuh riwayat pemesanan pelanggan. Setelah itu pelanggan dapat memilih riwayat pesanan, kemudian sistem menampilkan form reviewnya. Nah, terakhir pelanggan mengisi form review dan sistem akan menyimpan data dari form reviewnya. Oke, untuk exception conditionnya itu adalah bila status pesanannya itu selesai atau belum diterima oleh pelanggan, maka pelanggan tidak bisa memberikan review. Oke, Nah, saja kita membahas dari kelas diagram ya. Nah, ini pertama ini ada kelas diagram dari pelanggan yang memiliki hubungan one to zero or many ke form order. Nah, terus dari form order memiliki hubungan ke detail form order dan payment yang hubungannya itu masing-masing one to one. Terus dari form order tuh ada form review yang hubungannya tuh one to zero or one. Nah, dari form review ini juga berhubungan dari ke kelas diagram yang dimana eh, hubungan multiplicity-nya itu one to zero or many. Terus di sini lanjut ada ke menu. Menunya ini berhubungannya tuh sama detail form order yang hubungannya ini one to one or many. Terus dari menu berhubungan dengan inventory sama ini one or many ke one or many juga. Inventory cutman juga sama. Dan dari menu ini ada menu kategori ini yang lebih spesifik untuk kategori-kategori dari menunya sendiri. Hubungannya one or many to one. Next. Nah, di sini ada two state transition diagramsnya. Kita memilih dua aja di sini. Ada pembelian dan update stok. Nah, untuk pembeliannya sendiri, pertama-tama pelanggan mengisi formnya. Setelah itu formnya terbuat, lalu pelanggan non-submit formnya sambil terus di sini ada decision yang dimana nih eh, waiting for paymentnya dari pelanggan ini. Kalau misalnya paymentnya sukses, ordernya bakal ke create, terus bakal ke archive ke sistem. Nah, tapi kalau misalnya paymentnya failed, ordernya bakal ke cancel, terus bakal di delete sama sistemnya. Nah, untuk yang kedua dari state transition diagramnya itu dari di update stock yang dimana pertama customernya ini, sorry, adminnya ini mengisi form untuk update stock, terus formnya terbuat lalu submit form. Sama ini juga, nah, decisionnya ini ada di waiting for approval yang dimana kalau misalnya di approve maka stoknya ada update, kalau misalnya di reject ini bakal ke cancel. Next. Nah, ini ada activity diagram untuk pelanggan yang dimana di sini tuh untuk melakukan order yang dimana startnya ini dimulai dari saat pelanggan ingin memesan menu terlebih dahulu, lalu pelanggan mengakses home dari aplikasi Warteg Kilat, terus pelanggan ingin melihat daftar menu, terus sistem menampilkan list menu, pelanggan melihat daftar menu, lalu pelanggan memilih menu untuk diorder. Habis itu saat menu sudah terpilih, pelanggannya menentukan jumlah pesanan yang ingin mereka pesan. Saat sudah ditentukan, diupdate di sistemnya, pelanggan menekan tombol ke keranjang, lalu pelanggan melihat list order yang ada di keranjang apakah sudah sesuai apa belum. Terus pelanggan menekan tombol metode pembayaran untuk melanjutkan pembayaran. Nah, sistem setelah pelanggan menekan tombol metode pembayaran, sistemnya menampilkan list metode pembayaran, lalu pelanggan memilih metode pembayaran. Saat sudah terpilih, maka pelanggan melanjutkan untuk bayar dan menekan tombol bayar. Saat lalu lanjut ke halaman pembayaran, pelanggan melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya selesai, terus sistem menyimpan data order ya. Next, ini untuk activity diagram pelanggan juga yang melakukan review. Ini start itu dari pelanggan yang ingin melakukan review terhadap order yang sudah selesai. Terus pelanggan mengakses halaman order history di aplikasi Warteg Kilat. Setelah itu halaman history terbuka, lalu sistem menampilkan daftar history pesanan yang sesuai dengan
order-order history pesanan yang sesuai akunnya lah dari pelanggannya. Terus pelanggan bisa melihat daftar dari history pesanannya. Pelanggan memilih history pesanan yang in the review. History pesanan yang sudah terpilih. Pelanggan menekan tombol review. Terus sistem menampilkan halaman review yang berupa form. Terus pelanggannya mengisi form reviewnya saat ini form review sudah terisi, maka pelanggan menekan tombol submit review. Nah, kalau misalnya reviewnya berhasil, sistemnya udah yang tahap akhirnya itu sistem menyimpan data review pelanggan. Dan ini untuk admin yang melakukan request stock, dan yang dimulai dari admin yang ingin menambahkan stok menu, terus admin mengakses halaman add stock pada tampilan admin, terus sistem menampilkan list stok menu, admin memilih menu yang ingin ditambahkan stoknya, terus sistem menampilkan halaman untuk add stoknya, lalu admin memilih jumlah stok yang ingin ditambahkan pada menu yang diinginkan, terus kalau misalnya jumlah stoknya yang ingin ditambahkan udah sesuai, adminnya menekan tombol add. Habis itu sistemnya bakal muncul pop-up request-nya berhasil dibuat. Dan yang terakhir, sistem menyimpan request-nya. Nah, ini terakhir itu ada client or server architecture, yang dimana ini dari specification operating systemnya ini untuk standar operating system dari standar clientnya sendiri, ada Android atau iOS. Untuk standar application servernya ini pakai Linux atau Windows Server. Nah, standar database servernya itu pakai Linux sama Windows Server juga sama. Untuk special softwarenya ini di standar kliennya ini dari Google Play Store sama Apple App Store. Ini untuk klien. Untuk standar application servernya ini pakai Java atau Swift. Untuk standar database servernya pakai Mongo Database. Untuk hardwarenya ini dari iPhone. Ini kalau misalnya yang user yang iPhone ini A15 Bionic 8GB RAM dan 128GB internal memory. Nah, kalau Androidnya ini Snapdragon 888 dengan 8GB RAM, 128GB internal memory juga. Nah, untuk standar application server sendiri di hardware-nya ini itu minimal 64GB memori, terus 1TB hard disk ini. Terus untuk CPU-nya ini Intel Xeon or AMD EPYC Gen 5. Nah, standar database servernya ini kira-kira butuh 128GB memori, 2TB disk drive, terus Intel Xeon or AMD EPYC Gen 5 juga sama. Nah, untuk networknya ini, untuk standar clientnya ini kira-kira cuma butuh sekitar 10 Mbps broadband yang sama 4G. Nah, untuk application servernya ini pakai 100 Mbps Ethernet LAN, dan standar database servernya juga 100 Mbps Ethernet. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Untuk Figma akan dijelaskan oleh kawan kami Joda. Terima kasih. Oke, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam ke dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5, yaitu Warteg Kilat, akan mempresentasikan UI kami. Berikut adalah splash screen-nya, yaitu Warteg Kilat. Lanjut ke onboarding. Nah, onboarding ini kita ada sign up dan sign in. Jika belum punya akun, kita bisa melakukan sign up, dan jika sudah mempunyai akun, kita bisa melakukan sign in. Nah, kita akan lanjut ke sign up. Nah, di sign up ini kita bisa mengisi nama, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Nah, kalau kita udah punya akun, kita bisa tombol sign in. Kalau sudah mengisi ini semua, kita bisa langsung pencet tombol sign up aja. Nah, sign in seperti ini, bisa isi email atau nomor telepon dan password. Nah, kita akan masuk ke homepage kita. Di homepage ini kita memasukkan promo-promo yang ada di aplikasi kami dan paket kilat. Kenapa ada paket kilat ini? Karena kita Warteg Kilat, jadi kita mencari yang cepat nih.
Nah, kita bisa langsung pencet aja nih atau pilih paket-paket yang sudah kami sediakan biar gak susahan nih pilihnya. Nah, dibandingkan dengan seperti ini, yaitu list makanan nih. Kita bisa pilih list makanan yang kita inginkan, kayak misalnya telur balado, tempe orek, kan kelamaan ya. Makanya kita menyediakan paket-paket ini nih, biar sekali pencet langsung, udah nih, oh udah paketan, udah dapet telur, udah dapet tempe orek, dan lain-lain gitu. Jadi langsung instan. Nah, kalau misalnya kita mau beli telur balado, kita tambah pembelian. Nah, di sini akan keluar keranjang. Keranjang ini yang sudah kita tambahkan nih. Misalkan kita udah tambah telur balado, tempe orek. Nah, bisa menunjukkan keranjang kita. Keranjang ini akan menunjukkan eh, pengiriman. Pengiriman ini kita bisa pilih nih delivery atau pick up, dan kita bisa menentukan jam berapa sih yang kira-kira mau dikirim atau mau sampai jam berapa. Nah, di sini kita ada dua pilihan, yaitu kilat atau reguler. Ini adalah seberapa cepat untuk mengirim makanannya. Di sini kita bisa ganti alamat eh, seperti ini, dan catatan gitu. Kalau misalkan, oh nanti dititip di Satpam aja ya, atau gimana gitu ya. Misal, nah seperti itulah. Dan di sini kita bisa menambahkan telur balado juga kalau misalkan mau tambahan atau mau tambahan lain bisa di sini. Lalu ada ringkasan pembayaran. Nah, ringkasan pembayaran ini adalah total harganya nih. Harga dari makanan atau mungkin harga sama ongkirnya. Lalu bisa pilih juga nih mau pakai alat makan atau enggak. Nah, metode pembayaran ini kita bisa memilih QRIS, Dana, OVO, atau tunai. Kita pilih QRIS saja, lalu pesan sekarang. Nah, di QRIS ini kita bisa scan QRIS. Kalau sudah membayar, kita bisa konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi akan muncul layar seperti ini. Pesanan akan siap dalam 10 sampai 15 menit. Di sini bisa lihat pesanan antara lagi dimasak atau mungkin lagi di delivery atau mungkin udah sampai di depan nih. Nah, di sini ada estimasi waktunya, jenis pembayarannya, terus pembeliannya kita beli apa, ada dikasih pembelian juga dan kode pembelian. Di sini bisa batal juga, tapi kita belum selesai buatnya. Nah, selanjutnya ada history. History ini kita bisa melihat nih kemarin kita pesan apa. Oh, mungkin kemarin enak nih, mau pesan lagi lah, kita pesan lagi di sini. Atau ini yang udah makin namanya lagi. Lanjut kita akan ke aplikasi bagian adminnya. Ini sekian aja dari UI customer. Nah, di admin ini kita masuk ke splash screen-nya ya. Nah, berikut splash screen-nya, terus kita bisa onboarding ya. Kita bisa login, bisa masukin email atau nomor telepon dan password. Nah, di sini ada pilihan stok, revenue, atau sales. Kita mulai dari stok aja. Nah, di stok ini kita bisa tambahin nih, misalnya mau tambah telur badol 5, mau tambah ayam goreng 2 nih. Jadi maksudnya stok ini, kita dari restoran nih, masak nih. Kita bisa tambahin stok ke listnya makanan itu. Biar dengan mudah lah. Nama Mustafa 5, 4, 4. Terus stok aja. Nah, selanjutnya kita bisa ngecek salesnya. Jadi salesnya ini kita bisa milih bulan dan tahun. Di dalam sales ini kita bisa ngecek nih item apa sih yang paling banyak dibeli. Kenapa? Supaya kita bisa menentukan nih, oh paket telur dadar kribonya paling banyak nih dibeli. Nah, kita bisa nambahin telur mungkin lebih banyak gitu ya. Nah, tempe orek nih ada 2014, berarti kan banyak nih yang beli, berarti kita bisa nambahin stoknya gitu loh. Nah, selanjutnya ada revenue. Revenue ini adalah, ya revenue di misalkan tahun 2025 kita bisa melihat nih, Januari kita mendapatkan 800 juta lebih, dan di Februari, menurun 800 juta kurang. Nah, seperti itu dari Januari sampai Desember.
Oke, mungkin sekian aja dari aplikasi kami yaitu Warteg Kilat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ya terima kasih. Terima kasih sudah menonton.